A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis Masjid Al-Jihad yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini. Allah mudahkan kita berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan menjadi sebuah doa buat kita di Sumatera Utara ini. Dengan Masjid Al-Jihad ini kita menjadi orang-orang yang betul-betul juhdu dalam agama. Karena memang ada ayat yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah, di jalanku akan kuberikan hidayah. Hidayah yang kita minta kepada Allah ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Walaupun nanti ada masyiahnya Allah, kehendak Allah. Di mana Allah yaf'alu liman yasha, Allah melakukan segala sesuatu sekehendak Allah. Cuma keumuman dalil mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, akan kuberikan hidayah. Makanya kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang lain. Sementara tanpa tabayun kita nggak paham. Jangan-jangan memang dia berbuat sesuatu karena Allah. Yang mungkin perlu digarisbawahi adalah pemahaman dia tentang Allah. Kita akan coba bahas bab yang berjudul semua karenamu. Munya ini lebih kepada Allah. Semua karena Allah. Semua karena Engkau ya Allah. Iya, karena Allah ciptakan manusia dengan maksud untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah ini bukan lagi sesuatu yang semau kita, bukan. Enggak gampang semua di atas namakan ibadah. Makanya pada setiap umat Allah turunkan nabi dan rasul ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajarkan cara beribadah dan menjauhkan taghut. Siapa taghut? Taghut ini artinya yang diibadahi selain Allah. Karena makna taghut itu asal dari tughyan. Kalau orang Arab bilang air ini luber, toghul ma, tughyan, luber. Artinya sesuatu yang melampaui batas. Maka taghut ini diterjemahkan sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan atau batas hamba. Ketika ada makhluk yang bernama manusia mengaku sebagai Tuhan, ini taghut. Atau kita menjadikan sesuatu lebih dari Allah, itu pun taghut. Berbahaya sekali ya. Makanya kalau buat orang beriman, kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban.
Ada sebagian manusia, bahasa Allah wa minan nas, bukan wa minal mu'minin, wa minal muslimin, tidak, wa minan nas. Keumuman dalil, ada sebagian manusia mayattakhidhu, bukan yattakhiduna, mayattakhidhu, ada sedikit di antara mereka yang mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. 50-50. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bedanya orang beriman, asyaddu hubban lillah, dia akan mengkhususkan Allah lebih dari segalanya. Dia mau berangkat ke kantor dandan, kenapa? Mesti rapi, kata pimpinan. Cuma jangan lupa di sela-sela aktivitasmu ada kewajiban yang utama, sholat. Maka ukuran bajumu ke kantor, ukuran sholat. Yang pantas buat sholat, pantas buat ke kantor, kan begitu. Bukan berarti lantas diidentikan sholat dengan sarung, koko, dan kopiah, bukan. Ya, karena banyak juga orang mengatasnamakan inilah Islam, penampilannya koko, sarung, kopiah. Gak ada hubungannya sama Islam. Dari maknanya sudah bukan Islami, betul. Terus antum bilang, kok Islam tuh nggak begini penampilannya, harusnya pakai koko. Apa hubungannya koko sama Islam? Saya bilang, Islamun artinya dalam bahasa Arab ini ya, sesuatu yang menyelamatkan. Koko bahasa apa? Udah nggak nyambung, bro. Jangan suka paksakan bahwa ini adalah penampilan Islam. Tidak, Islam membebaskan. Islam ini agama yang nggak merubah, agama yang mewarnai. Sehingga lihatlah indahnya dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dakwah ini karena Allah. Nabi nggak merubah pengembala kambing ketika sudah paham Islam terus jadi pengusaha beras, tidak. Nabi nggak merubah karakter Abu Bakar ketika dia sudah paham Islam, berubah, tidak. Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi semua punya karakter, cuma mereka Islam. Karena apa? Karena agama ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Maka setiap orang Islamnya mewarnai, bukan diwarnai. Agama ini nggak membatasi. Anda mau mengamalkan sesuatu pun terserah. Kata Rasulullah apa? If'al ma syi'ta, i'mal ma syi'ta, ish ma syi'ta. Kamu lakukan sekehendak kamu, fa innaka mas'ulun bi, cuma kamu bakal ditanya. Ish ma syi'ta, fa innaka majziyun bi. Kamu lakukan yang kamu suka, kamu bakal dibalas. Cuma diingatkan. Makanya kalau semua karena Allah, nggak merubah. Pak polisi datang ke kajian belajar ngaji, jangan pulang ngaji ngatur lalu lintas pakai sarung. Prit. Kok pakai sarung, Pak? Pulang ngaji. Pak dokter pulang ngaji jangan terus pakai gamis, pakai stetoskop, dada orang apa? Kok penampilan gini, Pak? Biasa pulang tablik akbar gitu. Jangan, tetap jadi kamu yang apa adanya, cuma kamu tahu dalam syariat Islam dalam berpenampilan bebas, kamu mau bagaimana pun bebas. Ya, jangan berubah. Kayak sekarang sering disampaikan bahwa ada beberapa kota yang kita bukakan chapter Muslim Baker Indonesia. Harapan kami ini para baker ini bisa ngaji, bukan yang ngaji jadi baker gitu loh. Saya khawatir udah bagus-bagus ngaji jadi baker, nanti malah di jalanan lagi urusannya. Kalau bisa yang di jalanan ini pada ngaji, sehingga antum terwarnai, ya antum tidak dirubah, tetap apa adanya. Memang beginilah penampilan yang standar Islam. Bajunya Abu Bakar dengan Umar tidak sama, bajunya Umar dengan Utsman tidak sama, apalagi dengan Ali baju perangnya, apalagi dengan Khalid bin Walid dengan pakaian jenderalnya. Allah, betapa indahnya Islam. Ada ayat yang mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini amar, perintah. Karena dari kemarin banyak sekali pertanyaan yang membingungkan. Nah, kok jadi begini, kok jadi begitu gitu. Di rumah Pak Wagub semalam ada dialog, Ustaz, kenapa ciri khas orang hijrah kok pakai jenggot gitu loh, Ustaz? Saya bilang bukan ciri khas orang hijrah, tapi ciri khas orang Islam yang taat sama Rasul. Kenapa? Karena orang pakai jenggot bukan karena hijrah saja, tapi ada syariat yang mengatakan waqsus sawarib waqful liha, tipiskan kumismu, panjangkan janggut. Yang ngomong Rasul loh, bukan kaleng-kaleng loh. Kalau yang ngomong Udin Portal saya nggak nurut gitu.
atau pepeng sablon, saya nggak bakal mau nurut gitu. Ini yang ngomong Rasul. Konsekuensi ketika saya mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasul, ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah beliau. Ada yang mengatakan itu kan sunnah, nggak wajib. Ya udah santai aja gitu lah. Taruh pakai bahasa sunnah, tapi ada perintah, ya perintah, selesai. Kalau bos perintahkan kamu nurut, ini Rasul yang perintahkan kamu nggak nurut, muskilah ya akhi. Sementara ayat itu mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasul. Rekomendasi Allah kan Rasul, bukan bosmu gitu loh. Tapi konsekuensinya kalau saya menggunakan sunnah Rasul, saya nggak boleh kerja, beda bab. Berarti Anda di bawah tekanan, under press namanya. Kalau sudah begitu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Karena dalam Islam ini illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada ayat yang diturunkan buat keluarga Alu Yasir dulu yang tertekan dalam kondisi awal keislaman. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak dikatakan kafir seseorang kalau dipaksa kafir sementara dia nggak mampu untuk menghindar. Beda babnya ya. Nah, buat yang mampu apa? Mana konsekuensimu? Kamu pengen mencintai Allah, yang mengerti cinta kepada Allah itu Rasul. Karena kalau kau mengemas kata, tingkah laku, mengatasnamakan cinta tanpa contoh, akan ada sesuatu yang berbeda. Allah turunkan langsung ayat, Qul, katakan ya Muhammad, perintah. Qul, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kalau seandainya kalian mengatasnamakan cinta pada setiap ibadah yang kalian lakukan kepada Allah, katakan fattabi'uni, bukan wattabi'uni. Fattabi'uni maknanya cepat ikuti aku, kata Rasul. Karena yang mengenal cinta sama Allah Rasul, orang yang memang Allah pilih dengan sekian banyak ciri dan karakternya. Cukup kita mencontoh beliau. Al-Hasr ayat 7 Allah turunkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Ini nggak gampang. Ini nggak gampang karena masih berputar di antara kita ini istilah kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Ketika ditanya apa itu sunnah, semua yang Nabi lakukan. Sekarang kita balik bertanya, Nabi sholat berarti sunnah. Coba beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hei, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Apa sunnah nyontoh Rasul? Iya, tapi maknanya wajib. Karena urusan sholat ini Isra Mi'raj loh, nggak main-main loh. Ini bukan Nabi sama teman-teman sepakat nanti kalau bisa gerakan pertama gini, kedua nggak begitu. Dipanggil Nabi masuk ke alam lahud. Kalau alam dunia itu dari dari Nabawi ke Haram, ya itu namanya alam nasud, alamnya manusia. Dari Masjidil Aqsa sampai ke 7 lapis langit, belum ke Iliyin, namanya alam malakut. Dari 7 langit ke 7 itu sampai Iliyin, sampai Sidratul Muntaha, namanya alam lahud. Di mana Jibril nganter Rasul ini dari Madinah ke Mekah, itu bisa sampai ke 7 lapis langit pun bisa. Tapi kalau sudah sampai ke alam Iliyin, alam Sidratul Muntaha, Jibril pun nggak bisa. Nabi kemana? Nabi ke 7 lapis langit, ke Sidratul Muntaha, ketemu siapa? Allah. Ditanya di mana Allah? Di sana. Siapa yang mengatakan Allah? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Siapa yang bilang Allah? Bukan tugas kita bertanya bagaimana Allah beristiwa, bukan. Karena Allah yang mencipta, laisa kamitsli syai', Allah enggak serupa, sudah. Kita cuma sami'na wa ata'na. Informasi ini valid. Nah, Allah yang firmankan, Nabi yang sampaikan.
Kata Imam Malik, bertanya tentang itu dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena dulu nggak ada yang berani bertanya. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam. Udah antum jangan bayangin kayak antum turun dari lantai 1 ke lantai M gitu ya. Karena Allah nggak sama dengan makhluk. Kita cuma sami'na wa ata'na. Konsekuensi surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain dan tidak boleh memilih kita. Kenapa? Buat orang beriman laki maupun perempuan. Kalau Allah telah tentukan syariat, Nabi telah contohkan, kecuali mengatakan sami'na, belajar patuh. Makanya Allah susun manusia. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, dan seterusnya. Lihat susunan manusia. Islam, iman, patuh, baru benar. Sekarang jangan dikatakan dia benar kalau nggak patuh. Konsekuensi patuh apa? Tadi ta'atu fima amar, patuh dengan yang Nabi perintahkan. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan yang Nabi larang. Kenapa? Perintah dan larangan Rasul, perintah dan larangan Allah. Ayat mengatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Kita nggak bisa komplain nih. Baru konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fi akhbar. Kamu harus percaya dengan yang beliau kabarkan. Walaupun mungkin gaib, dalam makna mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin bashar. Matamu belum lihat, telingamu belum mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan. Cuma Rasul yang ngomong nih. Hadisnya mutawatir, hadisnya sahih, hadisnya hasan, marfu, nggak ada alasan untuk menolak. Konsekuensinya Al-Ahzab ayat 36 tadi. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan konsekuensi yang keempat, la ya'budallaha illa bima syara'ani. Tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Dan uniknya, semua yang beliau contohkan semua karena Allah. Semua karena Allah. Maka teknik penanaman akidah Rasul kepada umat manusia di akhir zaman ini perlu kita tiru. Bukan berarti tidak ada ujian, ada ujian. Cuma lihat dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan hati semua manusia untuk turun hukum di Madinah. Digembleng selama 13 tahun manusia untuk mengikat diri dengan Allah. Akidah, at-tausiku bil quwwah, ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Maka ketika akidah sudah bagus, puncaknya ujian apa? Intimidasi, usir. Padahal Nabi punya kekuatan, andai dia mau, dia kumpulin semua sahabat cukup buat perang. Cuma perang kan perintah, bukan di karang-karang. Nabi pilih hijrah. Hijrah aja dulu. Ini hidup bukan masalah perang, itu puncaknya agama. Kata Nabi, dirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Ini kita belum sampai puncak, bawah pondasi baru rapi ini. Amal belum kelihatan karena ayat mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Karena konsekuensinya ya ini orang beriman, laki maupun perempuan yang beramal soleh. Nabi bilang sama sahabat, amal soleh kita belum bagus. Kita baru beriman, baru mengikat dengan akidah al-musyaratah. Kita belum muraqabah, belum ada perintah sholat di Mekah, perintah sholat di Madinah, betul? Udah entar dulu, hidupmu untuk ibadah dulu, karena hayatan thayyibah buat orang yang beribadah. Pindah dulu ke Madinah. Turunlah berbagai macam ayat di Madinah, hukum-hukum turun. Ketika hukum sudah turun, banyak amal soleh, Allah baru turunkan perintah untuk jihad. Telatat enggak. Kata Allah apa? Ketika Allah kabarkan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, ini Allah yang bilang, kalau kami mau, kata Allah,
la ataina kulla nafsin hudaha. Kami datangkan hidayah. Udah nggak usah pada bingung. Nabi juga nggak usah kerja. Udah hidayah Allah yang kasih. Bisa. Lawang Nabi mustajab doa. Ya sekarang yang bukan Nabi aja banyak orang datang suruh doa. Apalagi Nabi, betul? Ya asal mau. Rasul kalau mau disayang sama Allah, Habibullah. Bukan, tapi kata Allah apa? Walakin haqqal qawlu minni, telah jatuh kata aku, kata Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku janji memenuhi neraka dengan manusia dan jin. Kenapa jin dan manusia? Mereka tercipta untuk beribadah, mereka nggak mau ibadah. Mereka mau menang, mau jihad tanpa amal soleh, ya nggak bisa. Anak muda datang ke Rasul, badannya gagah, pedang kiri kanan pinggang, lawang busur membelah badan, di atas kuda yang keker. Ya Rasul, izinkan aku berjihad bersamamu. Nabi bilang nggak layak tolak nih orang. Gede, keker, pedang kiri kanan, busur membentang badan. Kata Nabi, waduh, ini bagus nih. Punya orang tua gak? Punya Rasul, berbaktilah. Punya orang tua, berbaktilah. Allah nggak turunkan kemenangan pada orang yang durhaka. Dan kita tahu durhaka kepada orang tua, dosa ini levelnya yakni di bawah dosa meninggalkan sholat. Sekarang Anda tidak sholat, berantakan ibadah Anda, cuma ngayal menang mengatasnamakan jihad. Allahu Akbar. Wa dhirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Agama belum sampai puncak, hukum masih turun. Kau belum merasakan fitrah kau tercipta untuk apa? Untuk beribadah. Kamu belum tahu semua ibadah karena Allah. Kamu belum tahu. Terbukti berapa banyak orang yang sholat 10, 20, 30, bahkan 40 tahun. Dia sujud, dia ruku, dia i'tidal, dia ikhtilas, dia tawaruk. Dia tidak hafal nama Tuhannya. Betul. Ini orang sholat, bukan tidak, cuma dia nggak kenal Tuhan. Terbukti dia nggak paham Tuhan itu baik, cuma nerima yang baik. Sholat, Allahu Akbar, kayak serius, antongin ATM riba. Allahu Akbar, sama orang tua ribut. Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Allahu Akbar, dia halalkan bom bunuh diri. Allahu Akbar, dia caci pemerintah dari pinggir jalan. Sementara Nabi mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Anda cuma tahu kalau jihad itu perang, timbuk-timpukan, pakai pedang, saling menyakiti. Jihad itu amar ma'ruf nahil munkar. Maka dikatakan al jihadu fisabilillah bi amwalikum. Jihad yang paling utama dengan hartamu dulu. Hei anak muda sukses, jadi orang kaya, jihad dengan harta yang utama. Ini kita nggak bicara perang pakai pedang, pakai senjata, bukan bidang kita, bukan. Nih sepanjang jalan muter kita nih, Sumatera Utara, semua iklan dosa, betul? Riba dipakein baliho, lihat. Yang membunuh anak bangsa, iklan rokok segede-gedenya, iklan kajian yang baik membuat manusia mulia, nggak pernah segede mengalahkan gedenya iklan rokok. Coba lihat, ini kita kajian di Al Jihad, ada iklan yang lebih gede pada iklan rokok di pinggir jalan. Maksiat dikemas, banyak yang konsumsi. Kebaikan nggak pernah dikemas, cuma dituntut baik. Nggak bisa. Pantas kalau rakyat mencemooh, mencaci maki, lawang hatinya rusak. Kenapa hatinya rusak? Yang dilihat rusak, yang didengar rusak. Hatinya rusak, yang keluar rusak. Kita mau bicara jihad, waduh masih jauh nih bahasanya. Maka diutus Nabi untuk memberikan contoh. Lihatlah contoh beliau, ditanamkan dulu akidah. Kita pengen beribadah semua karenamu ya Allah. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, susah. Maka yang paling baik, teknik kita untuk lebih menjadi bangsa yang baik, belajarlah usul salasa. Ayo kita belajar bagaimana memahami 3 landasan pokok dalam beragama. Karena kalau 3 ini dilakukan, baik semuanya. Yang pertama, kau harus kenali Allah Tuhanmu.
Sudahlah, sudah terlalu lama kita jadi bangsa yang mengaku Islam cuma nggak hafal nama Tuhannya. Sudah terlalu lama kita tidak kenal Asmaul Husna. Padahal Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kita nggak pernah pengen hafal itu nama, kita nggak pernah pengen tahu. Sehingga kalaupun kita minta cuma sekedar gugur minta, padahal hikmah dibalik minta dalam loh. Salah satunya ayat favorit yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad itu orang kalau baca Qul huwallahu ahad cuma seneng karena ayatnya pendek, cepet bacanya. Imam kalau baca kayak begini, makmum senang nih, gue demen nih, imam cakep nih. Ini negeri Indonesia ini unik nih. Kita kalau jadi imam baca panjangan dikit, makmum suka komplain. Kita kalau pengen disenangin sama makmum, asal tahu makmum udah baca pendek-pendek dikit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat pendek banget. Cuma demi Allah di dalamnya syarat makna. Allah mengatakan Allahus samad, Allah tempat meminta, tempat bergantung makhluk. Cuma itu kan ayat kedua. Ayat pertamanya apa? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dulu Syekh Ali Hasan pernah ditanya sama muridnya, liman yaqulu qul huwallahu ahad wa laysa qul huwallahu wahid. Kenapa kok qul huwallahu ahad bukan wahid gitu loh. Syekh mengatakan ya akhi fillah la syai'un ba'dal ahad walakin ba'dal wahid isnain salasa seterusnya. Karena tidak ada lagi setelah yang ahad, tapi setelah 1, 2, 3 kata beliau begitu. Maknanya apa ahad? Liwahidallah. Liwahidallah. Kamu disuruh mengesahkan Allah. Makanya bangga saya jadi orang Indonesia, bangga. Wallah saya bangga, saya senang betul. Karena negeri ini punya Pancasila yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi buat orang-orang yang benci sama Indonesia, bertobatlah. Ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Tugas kita sebagai anak bangsa, yuk bergandeng tangan, kompak, jaga ukhuwah, muliakan negeri ini dengan Islam. Sudah saatnya kita ini nggak bergelantungan di pundak-pundak mayit. Karena dulu ketika Khalid bin Walid dicopot dari gelar jenderalnya oleh Umar, manusia ini geger. Padahal hikmah di balik ini dalam sekali. Kita nggak percaya sama Umar saat itu, mereka pada nggak percaya. Salah satu hikmahnya apa? Mudahnya prajurit ngobrol sama jenderal. Dulu waktu dia jadi jenderal, melanglang buana, tidak pernah kalah perang, nggak ada yang berani ngomong sama Khalid. Sekarang dicopot, diganti Abu Ubaidah bin Zarrah, biar dunia tahu jabatan itu sebentar. Kadang kita mimpin, kadang kita dipimpin, tapi ya dunia dicemooh Khalid sama bangsanya. Ya jenderal diganti sama prajurit, udah mendek-dekan kalau bahasa gitu tuh. Kata Khalid, harusnya kalian bersyukur kita dekat. Dulu kan waktu aku jadi jenderal, kalian kan nggak bisa ngomong langsung. Jenderal, ya. Sekarang saya orang biasa, harusnya kalian tanya. Aku nih Khalid bin Walid, nggak pernah kalah perang. Kalian nggak penasaran nanya rumus? Apa yang membuat aku nggak pernah kalah perang? Makanan kita sama, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, sholat di waktu yang sama. Kuda kita mirip kuda Arab, nggak ada masalah. Mereka bertanya, oh betul juga. Kalau gitu kenapa Khalid? Dengerin. Apa yang membuat Allah nggak pernah memberikan kekalahan kepadaku? Karena aku memegang sunnah Rasul yang mengatakan bahwa beda kita dengan musuh kita, Islam dan kafir, adalah seperti mayit dan orang hidup. Saya bilang sama pasukan-pasukan saya yang lebih sedikit jumlah bilangan ketimbang musuh, saya katakan bahwa kalian hidup, kalian berzikir. Ini musuh kalian yang banyak, ini mayit karena nggak ada yang berzikir. Hancurkan mayit tersebut. Hancurkan mayit tersebut. Kalian yang hidup, mereka yang banyak mayit. Allah turunkan kemenangan kepada orang hidup. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Izin Allah turun. Sehingga kita seperti orang yang kalah sekarang. Kenapa? Bergelantungan di pundak mayit. Betul? Negeri ini bergelantungan di pundak-pundak mayit. Kita lupa negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Kita lupa negeri ini negeri yang bertauhid.
Ketika antum cemooh janggut penampilan Islam, sebut satu pahlawan di Indonesia ini yang tak berjanggut. Anda tidak paham, Anda nggak mengerti sejarah. Sebut satu pahlawan di negeri kita yang tidak mendirikan sholat. Mereka orang yang dekat sama Allah. Dari ujung Sumatera di Aceh, kita punya Teguh Umar, kita punya Cut Nyak Teguh di Tiro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, kita punya terus sampai Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, ulama-ulama hebat. Yang Belanda geleng pala. Ini orang nggak ada yang gaji berani ngelawan saya, karena mereka tahu hubul waton minal iman, semboyan mereka cinta tanah air bagian dari iman. Ini menjaga negeri yang baldatun thayyibah walaupun kufur ini wajib hukumnya, bukan berpecah belah. Apalagi tercuci otak kita oleh segelintir manusia karena kebodohan kita. Mana fungsi sholat tanha anil fahsya wal munkar? Kamu sholat, kamu berkelahi. Kamu sholat, kamu saling hujat dan maki. Itu yang terjadi. Semua enggak karena Allah. Kita enggak terikat dengan Allah. Kita menjadi orang yang lemah, padahal kemenangan milik Allah. Makanya disampaikan dari kemarin, sebelum kita mentazkiyah diri kita dengan ibadah yang kita lakukan semua karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahi ikat dirimu dengan Tuhan Allah. Itu yang dibilang musyaratah. Kalau Anda mengaku hamba Allah, ikat dirimu dengan Allah. Betapa banyak janji-janji Allah untuk umat manusia ini. Allah janjikan kemuliaan agar manusia paham bahwa kalau seandainya mereka tahu Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Maka nggak perlu minta sama yang lain. Ya kul huwallahu ahad, baru Allahus samad tadi. Silakan minta, silakan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap hari Allah sibuk menerima doa orang yang berdoa. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Betul. Tiap hari Allah sibuk. Sehingga semua orang meminta. Cuma cara memintanya kata Allah, esakan Allah baru minta. Maknanya jangan sampai ada yang berbuat syirik. Karena wa mali zalimina min ansar. Enggak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Tolong. Udah nggak ada lagi sedekah laut. Udah. Tolong, nggak ada lagi tanam kepala kambing, kepala kerbau dalam sebuah gedung atau acara-acara tertentu yang ada tradisi dikedepankan, syariat dikesampingkan. Tolong jangan. Akhirnya nanti bakal banyak masalah karena Allah murka. Wa mali zalimina min ansar. Saya tidak tolong orang yang berbuat syirik kata Allah. So, ayo jangan mengatasnamakan adat. Betul, tarkul adawa, betul. Adat ditinggalkan merupakan sebuah keburukan. Cuma adat itu hukum yang dibuat nggak berselisih dengan Quran dan Sunnah. Ya, kita orang yang berkeyakinan ya, bahwa adat ini adalah hukum yang dibuat untuk sebuah kebaikan. Tapi kalau melanggar Quran dan Sunnah, maaf, Quran Sunnah lebih dikedepankan. Ini yang terjadi di diri kita. Iya, orang suruh mengikat diri sama Allah. Kalau kamu sudah mengikat diri, kamu tahu bahwa kamu tercipta untuk beribadah, kamu akan rutinkan pengawasan diri kamu, muraqabah. Kau awasi dirimu. Dengan apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Tanpa ibadah ini rukun Islam, kamu tidak akan pernah mulia. Tanpa rukun Islam, kamu nggak mulia. Kamu bersyahadat wajib, kamu sholat wajib, kamu keluarkan zakat wajib, kamu puasa wajib, haji umrah pun wajib. Man istata ilaihi sabila. Cuma di garis bawahi, buat yang mampu. Kalau buat yang nggak mampu ya di nomor 2 kan, ntar dulu santai aja. Yang penting 4 pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, itu dulu. Kalau bicara umroh haji, manis tato buat yang mampu, Allah akan berikan kemampuan nantinya. Ikat diri dulu, kita bermuraqabah, kita awasi diri. Karena setiap ibadah yang diperintahkan baik buat yang melakukan. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada pelakunya. Makin bagus iman kita ketika melakukannya, makin bermanfaat ibadah tersebut. Dan kita tahu, ulama mengatakan, makanya sholat orang bisa berbeda-beda dalam artian pahalanya. Kenapa? Karena imannya pun tidak sama.
Kenapa iman tidak sama? Ulama mengatakan iman itu yazid wa yanqus. Yazidu bi taqwa wa yanqus bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Di tiap tempat yang namanya sholat sudah bagus sejak zaman Nabi. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 2. Betul. Nah, cuma yang melakukan siapa nih? Karena boleh jadi sholatnya sama, di masjid yang sama, dengan cara yang sama, imamnya juga sama, menghadap kiblat yang sama, kepada Tuhan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Kita bicara iman. Iman naik, turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman, kita yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Cuma diingatkan, naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, bagaimana dia bisa taat? Karena melihat yang baik, mendengar yang baik, hatinya baik, dia akan patuh. Apa kata Rasul? Bahwa pada setiap pagi seluruh anggota tubuh berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kami. Rasul yang mengatakan, mata bilang begitu, tangan, kaki, semua bilang ke hati. Sementara hati apa yang dilihat, apa yang didengar. Nah sekarang kalau kiri kanan semua iklannya maksiat, ajakannya dosa, gimana hati ini mau baik? Ayo dong, udah saatnya kebaikan diiklankan, bukan maksiat yang diiklankan. Saya nggak tahu lah, saya belum muter-muter Sumut ini. Tadi kita riding bareng sama para biker ini. Kalau saya tiap hari Jakarta Bogor pakai motor, kiri kanan saya ngeliat dosa betul-betul. Ini iklan sebanyak-banyaknya, ajakan makan riba, KPR, BTN, Masya Allah. KD laptop, STNK, BBKB, dana cair cepat, iklan rokok selebar-lebarnya, astagfirullahaladzim. Pantesan bangsa ini ribut mulu, lawang dosa yang diiklanin. Udah saatnya teman-teman bangkit, iklankan kebaikan, iklankan kalau yang gede-gede punya dana khusus, sudah sholat ke Anda, sudah berbakti ke Anda, sudah ke Anda mendoakan para pemimpin di negeri Anda, wahai muslim bersatulah. Nggak ada iklannya. Nggak ada iklannya. Orang nggak pernah diajak berbuat baik, semuanya melakukan kemaksiatan, keburukan. Belum lagi foto-foto tanpa hijab. Lihat, ini terjadi bukan 3. Wahai bangsa, 83% negeri ini muslim, 17% non muslim. Mereka nyaman tinggal bersama kita. Sekarang ingin dipaksa kita suruh nyaman bersama kemaksiatan yang mereka pertontonkan. Tidak ada kemaksiatan mendatangkan kebaikan. Tidak ada sama sekali. Udah saatnya kita wake up, kita bangkit. Ayo, kita bisa, bukan tidak. Tapi ingat, semua karena Allah. Bukan pengen dilihat manusia, semua karena Allah. Kita pengen muraqabah, mengawasi diri dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau sudah bisa, semangat mujahadah. Hei anak bangsa, bangkit. Jangan lagi berkeluh kesah. Aduh Ustaz, antum kalau ngomong enak bener Ustaz. Hari gini nggak bisa seenak itu kita ngomong Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini Medan Bung. Masya Allah. Jangan kata yang halal Ustaz, yang haram aja susah Ustaz. Masya Allah. Innalillah Pak. Medan juga kan bangsaku Ustaz, Indonesia. Di Medan saya yakin nanam singkong kebalik pun numbuh. Betul? Antum coba nanti ada batang singkong, antum balik numbuh. Suburnya Medan ini. Ini negeri Masya Allah. Di buminya ada tambang, di atas bumi pun ada minyak. Lihat, apa yang di Indonesia nggak ada, semuanya ada. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di Jakarta itu PU nebang pohon kapuk pinggir jalan, potongan batang ditaruh di aspal, kena hujan keluar daun. Saya bilang aspalnya subur. Pak, kalau sombong itu boleh Pak, kalau boleh, cuma kan nggak boleh ya. Ini kalau boleh, kalau sombong boleh. Negeri yang paling layak sombong tuh Indonesia Pak. Ini bangsa lain geleng pala. Ini apa yang di Indonesia nggak ada. Cuma apa? Cuma kita kayak ayam mati di lumbung. Kita nggak pernah tahu beras kita tuh the best rice in the world, beras terbaik dunia. Bumi ini bumi yang diberkahi, merdeka atas berkat rahmat Allah. Beras kalau numbuhnya di Indonesia itu nggak membahayakan ke badan karena diberkahi sama Allah. Korma saja kalau ajwa tumbuh di Madinah, Nabi ada, beda dengan korma lain. Padahal korma betul. Cuma masalahnya kan kita nggak makan beras sendiri Pak. Beras dibuang keluar, kita beli beras luar.
Akhirnya semua anak sekarang takut makan beras, betul? Disuguhin nasi, oh maaf ya aku nggak makan nasi. Oh aku sudah sekian bulan nggak makan nasi, nasi nggak bagus. Dia nggak tahu para pahlawan makan nasi jadi pahlawan, betul? Orang dulu bilang pakai ilmu beras, ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Saya gede di lingkungan yang kalau ditanya, Pak mau kemana Pak? Mau kerja dulu, mau ngapain? Nyari sesuap nasi, betul? Orang sekarang takut makan nasi. Sebalik tanya, zakat pakai apa kemarin zakat fitrah? Ya pakai beras. Emang yang dimakan apa? Waduh, ini kita orang yang keblinger betul-betul nih. Kita ayam mati di lumbung ini, Masya Allah. Padahal kita tahu sekali negeri ini baldatun thayyibah, cuma belum Rabbun Ghafur. Baldatun thayyibah cuma belum Rabbun Ghafur. Kita masih cuma batasan apa? Muraqabah sama kita musyarakah dengan muraqabah. Cuma kenal Allah baru kenal, baru mengikati dengan ibadah sewajarnya saja. Kita belum mujahadah, belum bersungguh-sungguh. Contoh mujahadah apa? Ketika diperintahkan sholat, hayyalas sholat, itu namanya perintah. Mujahadahnya apa? Intizar, menanti waktu sholat. Itu sungguh-sungguh namanya. Berebut sop paling depan, itu sungguh-sungguh namanya. Ini nggak bersungguh-sungguh karena nggak tahu hikmah di balik sholat. Hayyalah sholat, sholat itu nanggung, Allah juga paham. Allah juga. Saya lagi bilang kalau di negeri Islam kelebihan mereka apa? Anak mudanya nongkrong sama kita nongkrong. Dari zaman Rasul anak-anak muda nongkrong. Tapi perintahkan jangan nongkrong, kata anak-anak muda, kami nggak bisa tinggalkan majelis kami. Kata Nabi kalau muslim nggak bisa tinggalkan tongkrongan, tolong berikan jalan haknya, hakut tarik hakku. Jangan kalian tidak mengucap salam buat orang yang lewat, menjawab salam. Jangan mengganggu orang jalan. Nongkrong dari zaman Rasul sudah ada. Di negeri Islam anak muda juga nongkrong gaul habis. Cuma ciri khas mereka apa? Azan, salat. Azan, salat. Orang dagang lagi banyak pembeli. Kita kalau ke Arab, lagi menawar barang, lagi pengen ngeborong, azan, tutup. Kita bilang sebentar, la khalas azan, salih. Cuma mau ngeborong, khalas salih. Diusir kita roh pergi. Di sini juga sama alhamdulillah kan. Kalau lagi dagang ajan pada tutup. Ada yang datang saya mau ngeborong, buka lagi. Kita nggak tahu ajan tuh panggilan Allah bukan panggilan muazin. Ukuran sukses hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menang. Ukuran itu. Kita cuma ngayal menang tanpa sholat. Ini uniknya kita. Merasa berhasil tanpa sholat. Innalillah. Takutnya istidraj. Antum terkecoh. Karena begini, Ustaz. Kalau memang sholat ini penting dan harus, teman saya banyak yang nggak sholat. Nih ditunjuk. Nih. Kenapa? Itu dia sama saya, Tat. Saya berani adu sholat, Tat. Adu sholat. Maksudnya apa? Banyakan saya sholatnya, Tat. Cuma itu orang nggak sholat, rezekinya gampang, Tat. Ya Allah, Ustaz, ini orang Tat nggak pernah sholat, rezekinya gampang. Makanya ngaji, bro, Masya Allah. Datang ke masjid, dengarkan hadis Nabi yang mengatakan, idza ra'aitallahu yu'dil 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Nabi sudah bilang dari 14 abad yang lalu, kalau kau melihat orang tidak ibadah, agamanya rusak, dikasih dunia yang kamu pengen nggak dikasih sama Allah, dan dia tetap bermaksiat, itulah istidraj. Kayak kita minjem konvensional, bergelantungan di pundak-pundak mayit, minta tolong dengan riba agar hilang hutang negeri kita. Kalaupun hilang hutang kita, namanya istidraj. Namanya istidraj. Kita suka salah paham, mereka orang terkecoh karena harta tahta dunia ini mengkecoh kita, dan banyak yang terkecoh. Kita lupa kita pernah mulia dengan tauhid, kita mulia dengan akidah yang benar. Karena janji Allah tadi, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kuberikan kehidupan yang baik. Tapi tolong, man amila sholihan, orang yang beramal soleh. Kapan sesuatu dikatakan soleh? Ketika ada rukun dan syaratnya. Apa rukunnya?
ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa? Mutlak, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, ingkiyat dan qabul, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau betul, wallahi tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Makanya yuk, semua karenamu ya Allah, bukan cuma sekedar ucapan di lisan dan membasahkan bibir kita, tapi betul-betul kita pahami. Tidak mampu kita membuat sebuah sejarah kecuali izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdialog Pak. Silakan. Alhamdulillah, bagus yang disampaikan pada hari ini. Dari awal tadi kami akan sampaikan bahwa kita butuh nasihat di tengah-tengah kegalauan umat ini. Ya, dari begitu terbukanya saat ini minah berupa minah maksiat maupun minah syahwat. Alhamdulillah kami telah menerima nasihat itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kepada kita semua yang berada ini untuk mengambil pokok-pokok nasihat sampai Ustaz tadi. Kami berharap Ustaz tidak bosan memberikan nasihat kepada kami, dan melalui kesempatan ini mungkin kami harap Ustaz bisa berhadir di sini, paling tidak rencana setahun sekali untuk ke Medan. Insyaallah. Kami bernasihat seperti ini, artinya kita tengah kesibukan Ustaz yang komunitas motor besar Indonesia masih menyempatkan untuk belajar agama, dan kami baru tahu juga nasihat seperti ini dan kiat-kiat yang Ustaz dapatkan sehingga bisa sampai kepada kita semua seperti ini. Baik, saat kita masuk kepada pertanyaan. Pertama Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Jalla wa'ala melimpahkan keberkahan untuk Ustaz, Subhan Bawazir, dan para panitia penyelenggara kajian Ustaz Bawazir Medan. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Anda sebagai hamba Allah yang masih patuh dalam ilmu agama. Pertanyaan pertama, Ana sekarang menempuh pendidikan di salah satu kampus umum Ustaz. Ana ingin meminta nasihat dari Ustaz, karena sebentar lagi Ana insyaallah dalam kurun waktu 1 tahun lagi akan melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata. Sedangkan kegiatan KKN tersebut dalam bentuk sabar bersama akhwat yang lain. Sedangkan Ana tidak bisa berbuat apa-apa kalau menghindar kegiatan ini. Mohon nasihat Ustaz. Iya, keumuman pertanyaan ini terkadang kita masuk dalam sebuah sistem yang bukan kita buat. Sekarang Anda bicara bahwa Anda ada di sebuah lembaga pendidikan di mana umum sifatnya. Maka antum gak usah berkeluh kesah kalau sudah begini. Kenapa? Antum yang dari awal masuk ke sini. Maka yang perlu antum sikapi bahwa ada teknik ketika antum gak bisa menghindari kemaksiatan. Allah tawarkan dalam hadis Rasul, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubshiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kata Rasul gini, tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, akan kujaga mata yang dengannya dia melihat, kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Jadi Anda akan terjaga kalau memang Anda menghiasi dengan yang sunnah. Makanya fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulunan islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan syariat. Tegakkan syariat. Dan bicara syariat, kita bicara contoh Rasul. Cukup Nabi sebagai contoh sudah. Kita nggak butuh yang lain. Maka jangan gampang dikit-dikit Islam, jihad, mencaci maki, menghujat. Astagfirullah. Jangan begitu bahasanya. Banyak orang bertanya dalam kondisi teman-teman yang berdemo di jalan ini. Saya bilang, Ustaz, apa hukum demo? Saya nggak mau jawab. Saya bilang, antum nanya di tempat yang tidak tepat. Kenapa? Mereka sedang emosi. Mereka orang yang turun ke jalan. Tidak ada hukum buat orang yang emosi. Saya nggak membenarkan, cuma nggak ada hukum buat orang yang emosi, betul. Harus dalam mengklarifikasi ini sebelum terjadi atau ulasan setelah terjadi. Orang suka salah paham, ingin menjadi hakim buat apa yang dilakukan oleh seseorang. Ntar dulu. Sudahkah kita menasihati mereka? Kalau ditanya tentang hukum dalam Islam, tadi saya sampaikan, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun.
mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Demonstrasi bukan dari Islam. Cuma kan nggak bisa kita ngomong sama orang yang sedang emosi, betul? Saya pernah praktekin, Pak. Bapak-bapak emosi ngomel-ngomel, pakai sendal kebalik. Saya bilang, Pak, sendalnya Pak, kenapa? Biarin. Iya juga ya. Orang ribut di jalan, sabar Pak, udah bonyok saya. Saya lupa ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah. Ternyata perintah sabar buat orang yang beriman. Antum nggak bisa gampang ngomong sabar ke orang tanpa tahu kadar iman seseorang, nggak bisa. Ini agama, ada syariatnya. Ini Islam, Bung. Seperti ini Medan, Bung. Ada aturan main yang kita nggak bisa keluar dari situ. Makanya saya cuma sampaikan, ini wallahi, semoga Allah jaga Sumut kota Medan ini. Cuma ya rakyatnya harus menjaga. Udah saatnya nih Medan dikelilingi oleh nasihat, ajakan-ajakan berbuat baik, bukan ajakan bikin dosa dan maksiat. Ya, kalau boleh saya bertanya, siap gak orang Medan ini menjaga Medan? Siap gak orang Medan menjaga Medan? Siap gak orang Medan untuk mengiklankan kebaikan di Medan? Siap gak orang Medan untuk menghindari keburukan pada iklan di Medan ini? Kalau Anda siap, lakukan penjagaan tersebut, Allah jaga kota Medan, insya Allah. Jadi bukan berkeluh kesah, udah saatnya kita mengerti. Makanya ya tugas kamu bersabar, atau kamu keluar dari situ, dan itu mungkin karena kamu sedang menuntut ilmu. Selesaikan dulu sambil menjaga yang sunnah, hias yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengajak keluarga, saudara, atau teman kepada sunnah? Antum bertanya, Ustadz, bagaimana mengajak teman-teman kepada sunnah? Antum gak usah bingung, akhi. Islam ini ilmiah. Islam ini ilmiah. Saya reading sama teman-teman biker dari 0 km Aceh sampai dengan Maroke dan beberapa negara pun. Saya keliling Jeddah, Mekah, Madinah dengan beberapa tempat lain. Nah, teman-teman Muslim biker Indonesia, Masya Allah. Saya bilang sama teman-teman, demi Allah, saya betul-betul bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Lihatlah di mana-mana anak muda berkumpul dan wake up, mereka sedang bangkit menuju sunnah. Nggak usah khawatir. Walaupun segelintir orang khawatir sekali dengan perubahan ini, karena mengidentikan ciri khas Islam dengan teroris, dengan macam-macam lah. Apalagi kalau kita sudah ngomong agama tegas-tegasan, pasti Wahabi, Wahabi. Sudah biasa itu. Ketika ditanya apa itu Wahabi, wallahu a'lam. Saya bercanda, saya bilang agama ini bukan Wahabi, seperti agama bukan firqah-firqah yang ada, bukan. Ya. Allah, saya orang yang bangga dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga Allah muliakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Allah muliakan di dalam kuburnya. Saya bangga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Allah muliakan beliau dengan kemuliaannya dan semoga dijaga dalam kuburnya dan dilindungi oleh Allah. Saya bangga dengan Hasan ketika beliau mendirikan Persis di negeri kita. Mereka para pejuang, Ahmad Syukati dan lain sebagainya, dan petinggi-petinggi guru-guru kami, Hasan Abdullah Sahal, Ahmad Jarkasi dan lain sebagainya. Anak betul-betul bangga dengan mereka. Tapi ingat, Islam yang ditawarkan ini yang dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Iya, cuman kan biasanya kan kalau yang sudah bicara ini sudah Wahabi tadi ya, karena memang laki-laki Wahabi saya bilang. Kalau perempuan Wahumi saya bilang. Nggak ada kaitannya sama sekali, itu celotehan orang-orang bodoh saya bilang. Lawang Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam, Anda yang mau organisasikan Islam. Anda yang mau organisasikan Islam, Islam dia yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan. Harusnya Anda berilmu dalam hal ini, tidak ada keburukannya sama sekali. Saat bagaimana mendakwakan keluarga dengan sunnah, seperti mendakwakan masyarakat dengan sunnah. Nabi ajarkan kepada kita untuk paham. Saya masih ingat sekali sebuah riwayat di mana Nabi mencopot gelar kerasulannya. Orang jarang dengar ini. Nabi pernah mencopot gelar kerasulannya dalam berdakwah. Beliau mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Kalau boleh aku memilih kekasih, aku pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian sahibukum. Nabi bisa bilang walakin rasulukum, bisa. Walakin nabiyukum, bisa. Nabi bisa ngomong tetapi rasul kalian, tetapi nabi kalian enggak, tetapi sahabat kalian. Bahasanya persahabatan. Sudahkah kita bersahabat? Ini yang jadi permasalahan. Kita suka menjadi hakim buat agama orang lain.
Kalau penampilan sudah beda, udah nih kayaknya bukan dari golongan kita nih itu. Kayaknya lain nih, nabinya beda. Sementara orang Islam satu bangunan. Harusnya enggak seperti, harusnya tidak. Cuma karena kita nggak paham, kita menjadi hakim buat agama lain. Akhirnya kita nggak bisa berdakwah. Saran saya kalau pengen mendakwahkan sunnah kepada keluarga antum, ya, tolong dakwahkan dulu diri antum dengan sunnah tersebut. Kenapa? Karena ku anfusakum wa ahlikum. Bahkan dalam teknik dakwah kata Nabi, aslih nafsa yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Nah, jadi kita nggak disibukkan dengan dakwah ke orang, dakwah ke diri kita. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, dulu kami hidup zaman Rasul. Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Karena kami pegang prinsip innallaha nazif yuhibbun nazafah. Allah itu maha bersih, menyukai kebersihan. Kami orang yang bersih. Betul-betul. Nggak usah jauh-jauh ke zaman sahabat lah. Zaman pembebasan Konstantinopel, Bosporus yang dirubah jadi Istanbul oleh Muhammad Al-Fatih. Itu bukan perang, karena pintu Konstantinopel nggak terbuka sama sekali. Ya. Beristikharah Muhammad Al-Fatih, berpuasa minta doa dari orang tuanya, dapat karomah dari Allah, bisa membuka Konstantinopel. Bukan perang memincut hati orang Turki. Kenapa? Karena mereka para penghafal Quran, orang-orang soleh dan para jenderal ini orang yang betul-betul enak dilihat. Sehingga ditariklah kapal lautnya itu ke atas selat bukit Bosporus, turun ke dalam, dihantam dari dalam itu pintu. Yang jadi masalah itu dia cuma 100 orang anggotanya, bisa narik kapal segede itu. Bagaimana caranya? Masyarakat Turki yang menariknya. Kenapa? Masyarakat Turki yang ingin keluar dari keburukan mereka. Ngeliat orang Islam wudunya 5 kali, mandinya Masya Allah, belum mandi besarnya, belum bicara ibadahnya, orang tertarik. Dulu Turki nggak ada yang punya WC, kamar mandi nggak ada. Islam ajarkan, lihat tingkah laku Islam yang mendakwahkan mereka. Makanya banyak diantara kita pengen ngelongkap, pengen bicara dakwah dan jihad, cuma dirinya saja belum terpakai. Itu masalahnya. Akhirnya apa? Orang nggak enak ngelihat. Saya disuruh ngaji kayak dia, nggak deh begitu. Yang sudah aja begitu, apalagi nggak ada begitu bahasanya. Mendingan begini, Allah juga paham. Ini kan berbahaya sekali ya. Jadi kita suka salah. Pengalaman Mus'ab bin Umair. Antum tahu Mus'ab bin Umair? Pemuda yang diperintahkan mendakwahi Madinah ketika Nabi belum hijrah. Ketika Mus'ab ini berdakwah, orang semua terpincut sama penampilan Mus'ab. Sampai ada petinggi kafir Madinah, Sa'ad bin Mu'az. Waktu melihat Mus'ab berdakwah, dia berkata, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini sih penghuni surga, nggak usah ngomong saya percaya. Nggak usah ngomong saya percaya. Innahu min ahlil jannah. Kenapa? Karena dalam hikayat dikatakan Mus'ab itu lelaki yang wangi dan bersih. Bahkan dia punya minyak wangi yang 100 langkah belum sampai orang mencium bau dia. Atana Mus'ab, Mus'ab datang, saking wangi dan bersihnya. Kita belek kayak bola pingpong, kuku hitam kayak habis bikin dodol, kaki bergerak qala Allah wa qala Rasul. Orang gimana tertarik? Bukan begitu bahasa agama ya, makanya ini yang mungkin perlu dikritisi. Paling tidak agama buat diri, buat keluarga dulu, nanti yang lain terbias. Sehingga kita berdakwah sama orang kafir juga sama. Kita punya nabi, ini berdakwah sama orang kafir. Antum tahu nabi meninggal, baju perangnya digadaikan sama Yahudi, betul. Sementara kalau zaman sekarang itu baju panglima, baju kiai itu pasti anti peluru katanya. Ini baju Rasul lebih anti peluru, betul. Lalu ngejenggot aja repot dibawa-bawa kemana-mana katanya. Gimana baju perangnya? Tapi dipertontonkan sama Rasul, kenapa? Karena menang bukan karena baju perang, karena Allah. Supaya kalian tahu saya juga bermuamalah sama orang kafir, ada gadai-gadaian, betul. Padahal saya punya mantu kaya namanya Utsman, saya punya besan kaya namanya Abu Bakar. Seberapa susahnya bawa jaket Utsman, berapa kayak bisa gitu. Cuma tidak, supaya kalian tahu aku bermuamalah sama orang kafir. Nabi puji tajamnya pedang Maroko.
Indahnya karpet Parsi yang saat itu agamanya nggak jelas. Ada muamalah. Lihat Rasul. Bahkan beliau mengucap salam sama orang kafir. Atau buka Sahih Bukhari. Cuma salam ini yang jarang dipakai sekarang. Beliau katakan mi Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Herakla Azimurum, kepada Heraklius, pembesar bangsa Romawi, pemegang dunia. Apa kata Rasul? Salamun ala manittaba'al huda. Ucapan salam sama orang kafir. Salamun ala manittaba'al huda. Kita malah ganti dengan ucapan-ucapan yang nggak disyariatkan. Ini sayangnya kita, karena kita nggak paham. Islam ini sempurna, wallah sempurna. Maka bersahabatlah dengan yang didakwahi, Allah akan kasih daya buat dia insyaallah. Wallahu a'lam. Nah. Tadi juga sudah kami sampaikan Ustaz, fenomena di kalangan para sahabat dan sahabat yang sunnah dan maaf. Tapi bertemu bersama yang susah, apalagi bersalaman. Kemudian benar-benar ini terbukti memang seperti ini, yang mengatakan jangan kali kalian sekolah itu istri dan sebagainya. Karena mereka mengaku sunnah Ustaz. Ini sudah masuk. Makanya di awal tadi kami sampaikan terutama kepada anak muda kita ini seperti Ustaz sampaikan tadi, bahwa kebangkitan insyaallah dari anak muda kita ini istiqomah, di mana kita buka kajian seperti ini, anak muda hampir 99% yang ada Ustaz. Kalau kami silakan, kami tua-tua ini mungkin bawa tanah wajar menjadi saja. Tapi anak muda kita bangga di tengah-tengah galau di dunia ini, siapa bisa melarang mereka bisnis sampai berliburan, tapi di satu sisi Allah gerakkan hati mereka untuk hadir di rumah Allah yang itu. Masya Allah. Kembali kepada kami pesertakan anak-anak kami kepada Ustaz tadi, supaya Ustaz bisa meluangkan waktu paling tidak setahun sekali bisa menjadi ini kepada anak muda kita di Tayyib barakallahu fiik, insyaallah semoga Allah mudahkan insyaallah ya. Jamaah yang Allah muliakan, intinya kita harus paham bahwa Islam ini betul-betul agama yang mendatangkan kemuliaan dan kebaikan. Sehingga kita perlu paham semua ada proses dalam kehidupan. Yuk belajar bareng. Dalam artian rujukan apa yang disampaikan ini betul-betul merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul. Karena kita butuh muamalah yang baik. Mu'az diutus ke negeri Yaman, diperintahkan oleh Rasul untuk mendakwahkan syahadat. Kalau syahadat sudah sampai, ajarkan sholat. Sholat sudah sampai, ajarkan tahadud, tahabu, saling memberi hadiah dan lainnya. Tidak ada bicara khilaf di antara kita, karena khilaf sudah dibukukan. Yang perlu kita pahami dasar-dasar agama tersebut. Karena itulah formula kehidupan. Ketika ilmu yang dikedepankan, maka musyawarah lah yang dikedepankan. Wa amru syura bainahum. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bahasan singkat di pagi hari ini bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya insya Allah. Menjaga ukhuwah di antara kita dan saling mendoakan di antara kita. Nanti kita akan lanjutkan kajian duha insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan, doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan kota kita Sumut Medan tercinta ini ya. Doakan para pemimpin-pemimpinnya semoga istiqomah dari kemuliaan sunnah, dan doakan negeri kita Indonesia tercinta agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya. Allah jauhkan dari fitnah perpecahan di antara kita, dan Allah berikan petunjuk hidayah buat para petinggi-petinggi yang berniat buruk menjual negeri ini. Semoga Allah muliakan negeri kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab.